Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi ya. Apa kabar hari ini? Wah, semoga baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Dia Larasati dari SMP Negeri 47 Makassar. Teman-teman tahu gak satu makanan tradisional yang terbuat dari tepung sagu? Apa? Yang benar, kapurung. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dongeng cerita yang berjudul Kapurung Ajaib dari Negeri Pangan Seimbang, karya Dia Larasati yang diadaptasi dari Google. Halo semuanya, namaku Lolo. Aku tinggal di kota Makassar. Kota yang panas, seru, dan makanannya luar biasa enak, seperti ikan bolu, sayur kelor, dan satu yang paling unik, kapurung. Tapi sejujurnya aku nggak suka yang namanya makanan lokal, karena menurutku makanan lokal biasa saja dan tidak menarik perhatian. Aku lebih suka makanan yang cepat saji dan instan, seperti mie, bakso, dan sosis. Tapi ibu menegurku, Lolo, kalau makananmu begitu terus, tubuhmu bisa protes loh. Dan aku jawab dari teguran ibu, Ibu, tenang saja ibu, aku kan kuat, tidak mungkin hal itu akan terjadi. Tapi di suatu malam harinya, angin berputar kencang di kamarnya. Mangkuk kapurung di meja ikut bergetar. Dan udara harum seperti kuah kapurung yang sangat segar. Aku takut dan menutup mata. Tapi saat kubuka, ternyata aku sudah berada di tempat yang aneh. Aku melihat sosok yang lembut tapi lucu mengatakan, "Selamat datang Lolo di Negeri Pangan Seimbang." Ternyata setelah aku melihat lebih jelas, itu adalah kapurung yang bisa bicara. Dan ada teman-temannya seperti sayur kelor yang bisa menari-nari, serta ikan bolu yang melompat-lompat. Tapi aku melihat mereka dengan perasaan sedih. Kapurung menunduk dan berkata pelan, "Lolo, negeri kami hampir punah, Lolo. Manusia lupa dengan kami karena mereka lebih memilih makanan yang cepat saji dan juga yang instan. Mereka juga melupakan makanan lokal mereka." Aku yang berhati hangat tapi juga sedih menjawab pesan itu. "Apa aku bisa bantu kapurung?" Lalu si teman kapurung, yaitu si kelor bijak, tersenyum dan mengatakan, "Kamu bisa Lolo, tapi kamu harus ingat, kamu harus melawan sang monster raksasa gula berlebih." Lalu kami pun berpetualangan bersama-sama, melewati sungai sagu yang kental, mendaki gunung kelor yang tinggi, dan menyeberangi hutan jagung yang lebat. Tapi tiba-tiba tanah mulai bergetar. Wah, ada suara berat yang menggema. Ternyata itu adalah si raksasa gula berlebih. "Kamu mau makan pangan lokal? Makan makananku saja. Makananku lebih enak, lebih manis, dan lebih cepat viral." Aku yang mendengarnya pun ketakutan dan bingung harus apa. Tapi aku ingat satu pesan ibu yang mengatakan, kadang yang paling sederhana itulah yang paling berharga. Dan aku pelan-pelan
maju dan melawan si monster raksasa ini. Aku berkata lantang kepadanya, aku tidak akan makan pangan yang kamu bilang, karena aku akan makan pangan lokal hasil dari bumi kami sendiri. Dan aku akan menjaga tubuhku untuk selalu sehat. Lalu, tiba-tiba cahaya dari kapurung mulai keluar. Cahaya itu mengurung sang raksasa ulah berlebih. Daun kelor pun berputar-putar dan ikan bolu melompat-lompat hingga sang raksasa ini ia menjadi sebutir garam yang sangat halus. Akhirnya negeri pangan kembali menjadi seimbang. Terima kasih Lolo atas bantuanmu. Kini manusia tahu bahwa kekuatan sejati ada di pangan lokal. Nah teman-teman, dari kisah Lolo kita belajar bahwa pangan lokal bukan soal perut kenyang, tapi soal bagaimana kita bisa mencintai negeri kita sendiri. B2SA itu adalah beragam, bergizi, aman, dan seimbang. Aku Lolo, penjaga kapur ajaib dari Makassar. Kamu udah siap menjadi penjaga pangan selanjutnya? Makasih. Assalamualaikum, dadah.